Renungan Harian tanggal 20 September tahun 2021. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui atau diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tanggal 20 September dalam kalender liturgi Gereja Katolik diperingati sebagai peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang. Santo Andreas Kim Taegon adalah seorang imam dan Santo Paulus Chong Hasang adalah seorang awam. Kedua martir ini mewakili 113 umat Katolik yang wafat sebagai martir karena iman mereka di Korea. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada saat Paus mengunjungi Korea pada tahun 1984. Ajaran kekristenan menyebar ke Korea pada abad ke-17 melalui pewartaan kaum awam. Umat yang percaya memelihara iman mereka dengan sabda Tuhan. Mereka tumbuh serta berkembang secara diam-diam. Kemudian imam-imam misionaris datang dari Perancis. Umat Korea diperkenalkan kepada sakramen-sakramen gerejani. Umat Katolik Korea pada masa awal ini mengalami penganiayaan dari pemerintah sepanjang abad ke-19. 103 orang umat Korea wafat sebagai martir antara kurun waktu 1839 hingga 1867. 10 orang anggota Serikat Misi Asing dari Perancis juga wafat sebagai martir, yaitu 3 orang uskup beserta 7 orang imam. Sehingga jumlah yang wafat di Korea seluruhnya berjumlah 113 orang. Mereka wafat sebagai martir. Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang mewakili kemuliaan serta keberanian umat Katolik Korea yang telah membayar mahal cinta mereka kepada Kristus. Santo Andreas Kim Taegon adalah imam pertama Korea. Beliau wafat sebagai martir pada tanggal 16 September tahun 1846, hanya 1 tahun setelah beliau ditahbiskan. Ayah Andreas Kim telah mendahulinya sebagai martir pada tahun 1821. Sementara itu, Paulus Chong Hasang adalah seorang katekis awam yang pemberani. Ia wafat sebagai martir pada tanggal 22 September tahun 1846. Saudara-saudari terkasih, kini gereja berkembang pesat di Korea. Karunia iman diterima karena kurban persembahan para martir
telah menjadi pembuka jalan. Pesta peringatan para martir Korea jatuh pada tanggal 20 September. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama merefleksikan bacaan hari ini berdasarkan tulisan Romo Ignatius Sumario SJ yang disampaikan pada tanggal 20 September tahun 2010. Apa yang disebut pelita menyala dalam diri kita adalah nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan hidup, anugerah Tuhan yang ada pada diri kita yang kita miliki. Keutamaan-keutamaan itu misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagaimana dapat kita baca pada Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita semua dipanggil untuk menghayati dan menyebarluaskan keutamaan-keutamaan tersebut dalam hidup kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Memang, untuk itu kita tidak akan terlepas dari aneka tantangan, hambatan, maupun masalah. Mengingat dan memperhatikan di dalam kehidupan bersama masih marak kemerosotan moral. Kebalikan dari keutamaan-keutamaan tersebut yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pembecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita dapat baca hal itu di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Maka saudara-saudari, menghayati dan menyebarluaskan keutamaan-keutamaan tersebut di atas untuk masa kini merupakan salah satu bentuk penghayatan kemartiran iman kita, meneladan para martir dari Korea yang kita kenangkan pada hari ini. Kita semua berharap keutamaan-keutamaan tersebut di atas sedini mungkin dibiasakan atau dididikkan pada anak-anak di dalam keluarga dengan teladan para orang tua atau bapak ibu, yang kemudian diperdalam dan diperluas di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah hendaknya lebih mengutamakan agar para peserta didik tumbuh berkembang sebagai pribadi yang baik, cerdas, beriman dan bermoral, bukan hanya unggul dalam ilmu pengetahuan atau kepandaian saja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah terang-Mu selalu menyala di dalam hati kami, agar kami mampu memancarkan terang bagi siapapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.